bersama memahami isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, agar hak kita sebagai konsumen terlindungi. Idealnya, transaksi jual beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Hal ini termasuk juga bisnis jual beli properti, yang mana perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati karena sangat rentan bermasalah. Ketika transaksi itu bermasalah, maka bisa jadi konflik berkepanjangan hingga berujung jadi sengketa antara kedua pihak. Tidak sedikit perkara ini dibawa ke meja hijau, di mana para pembeli jadi pihak penggugat dan para penjual jadi pihak tergugat. Agar kedudukan konsumen terlihat kuat dan setara, maka hadirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Untuk mengenal lebih dekat, mari kita bongkar fakta tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Apa itu perlindungan konsumen? Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga berlaku dalam proses jual beli properti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam transaksi bisnis properti, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 akan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Calon konsumen akan lebih berhati-hati dalam membeli produk serta pengembang properti yang diinginkan. Cari tahu kredibilitas dan reputasi pengembang terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli produk dengan mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari lokasi, harga, tipe rumah, status tanah, fasilitas lingkungan, hingga skema pembayaran. Yang pertama kita ulas adalah kewajiban pengembang. Dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, pengembang memiliki kewajiban seperti diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Antara lain, harus memiliki itikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk maupun jasa, sekaligus memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pengembang juga harus memperlakukan konsumen properti dengan benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Jaminan kualitas barang maupun jasa juga harus berdasarkan ketentuan standar dan mutu yang berlaku. Yang kedua adalah hak pembeli properti. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa, serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Pembeli properti juga berhak atas data yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta berhak dengar pendapat atau keluhannya seperti tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh yang pertama, seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua, kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Dan yang ketiga adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dijelaskan bahwa konsumen dapat melakukan tuntutan kepada pelaku usaha pengembang perumahan secara individu, kelompok, atau lembaga swadaya masyarakat juga pemerintah, baik di dalam lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan. Saatnya kita sadar dan paham betul mengenai dasar-dasar hukum, terutama porsinya sebagai konsumen. Setidaknya setelah kita tahu tentang adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita mampu mencegah aksi pengembang properti yang berlaku curang atau tidak bertanggung jawab kepada para konsumennya. Dengan mengetahui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan kita juga dapat lebih berhati-hati dalam memilih pengembang yang tepat.